siang, saya Gevina Fatima. Dan saya Febriana juga Akan menemani Anda pada hari ini tanggal 7 Desember 2022 selama 30 menit ke depan dalam acara Berita X yang menyajikan informasi-informasi yang aktual. kami akan menyajikan sebuah berita tentang jatuh bangunnya sebuah pemerintahan di Indonesia pada tahun 1997 sampai 2014. Di sini sudah ada narasumber kita yang akan menjawab seputar berita hari ini. Selamat siang Mbak Lisa dan Mbak Aditya. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Baik, kita mulai saja. Di pemerintahan Soeharto pada tahun 1997, krisis ekonomi apa yang terjadi dan apa dampak yang ditimbulkan? Krisis ekonomi pada demokrasi terpimpin tahun 1997 yaitu krisis moneter yang terjadi pada Juli 1997 yang menyebabkan buruknya perekonomian di Indonesia dengan merosotnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan inflasi, utang negara, kesalahan pemerintah dan sistem perbankan, juga adanya pelanggaran HAM. Jadi, krisis yang terjadi pada tahun 1997 adalah nilai tukar uang rupiah terhadap nilai uang dolar yang menyebabkan terjadinya inflasi. Lalu, pada tahun 1998, terjadi demo yang dilakukan mahasiswa agar Soeharto lengser dari pemerintahannya. Seperti apa sih Bu kejadiannya dan apakah demo tersebut memakan korban? Demonstrasi mahasiswa pada 19 Mei 1998 aksi demo karena saat pemerintahan tertinggi Soeharto, beliau dianggap melakukan pelanggaran HAM, yang dimana Soeharto sebagai panglima kooperatif juga menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal, dan pembuangan ke bawah bumi. Demo tersebut menyebabkan 4 mahasiswa meninggal dunia karena ditembak oleh aparat. Hal tersebut melanggar pasal 28A Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Baik, untuk penjelasan situasi di sana sudah ada rekan saya Dina Suwandi yang berada di gedung DPR untuk melaporkan kejadian demonstrasi mahasiswa tersebut. Silakan Dina. Selamat siang pemirsa. Baik, terima kasih kepada Gevira dan Katia di studio. Di sini saya akan melaporkan lebih lanjut keadaan demonstrasi di gedung DPR. Di sini saya melaporkan langsung di gedung DPR untuk memaparkan demo yang dilakukan mahasiswa. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, banyak mahasiswa yang ikut turun mengeluarkan pendapatnya mengenai kepemimpinan Soeharto yang dianggap merugikan Indonesia. Demo ini dikawal oleh aparat kepolisian untuk mencegah mahasiswa masuk ke gedung DPR. Informasi yang saya dapat, sekiranya ada 4 korban mahasiswa yang ditembak oleh aparat polisi. Baik, itu saja ya. Terima kasih atas laporannya, Dina. Kembali ke studio. Sebagai tambahan, kekacauan semakin terjadi pada masa demokrasi terpimpin hingga mahasiswa menuntut agar Soeharto dilengsarkan. Dan akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei di gedung DPR. Jadi, akibat demo tersebut, Soeharto lengser dari pemerintahannya. Iya betul, lalu setelah itu berakhirnya pemerintahan Soeharto digantikan B.J. Habibie yang pelantikannya dilakukan pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung Terwata. Lalu, tindakan apa yang diambil oleh B.J. Habibie untuk mengatasi permasalahan bagian timur Indonesia? Karena kan sebelum pemerintahan B.J. Habibie sudah beberapa mengalami kesalahan. Presiden B.J. Habibie melakukan tindakan dengan mengambil kebijakan referendum Timur yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 1999. Dalam laporan tersebut, Timur diberikan pemilihan antara merdeka atau otonomi khusus dan ternyata hasil referendum Timur lepas dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 hingga dinamakanlah Timor Leste. Berarti Timor Leste lepas dari Indonesia pada masa B.J. Habibie memerintah? Iya betul, karena masa pemerintahan B.J. Habibie sudah berada pada tahap akhir, terjadi penolakan pertanggungjawaban oleh MPK karena pada masa pemerintahan B.J. Habibie adanya referendum Timur yang menyebabkan lepasnya wilayah timur dari bangsa Indonesia. Masa ini disebut masa transisi.
Lalu, kapan gesernya B.J. Habibie dari pemerintah dan siapa? Pemerintahan B.J. Habibie berakhir pada tahun 1999, lalu mulailah pemerintahan Gus Dur dan Megawati dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemerintahan Gus Dur itu menjabat selama 2 tahun. Pemerintahan Gus Dur tidak berjalan cukup. Apa sih penyebabnya? Jadi penurunan Gus Dur atau resign Gus Dur pada tanggal 23 Juli 2001 karena dituduh menyelewengkan dana. Menurut Panitia Khusus Pansus DPR, dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog diambil sebanyak 4 juta dolar, lalu menggunakan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar, dan dekret pembubaran DPR yang bertentangan dengan hukum, dan dia menyebutkan bahwa DPR itu taman kanak-kanak. Lalu setelah itu Ibu Megawati menjabat sebagai presiden. Megawati pun menjabat menjadi Presiden Mediasi Keluarga tanggal 23 Juli, dilantik pada pukul 17.20 di Gedung Nusantara MPR atau DPR. Lalu beliau lulusan dari pemerintahannya karena pemerintahan dari Bapak SBY. Kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004 di Gedung DPR. Baik, cukup pembahasan berita kali ini. Tidak terasa waktu sudah habis dan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia memaparkan informasi-informasi yang menarik dan Pemirsa, berita kali ini kami tutup. saya Gibran Fatimah. Dan saya Tatiana Rajija. Kami pamit undur diri. Selamat siang.